إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apakah dosa kalau istri tidak melayani suami yang sudah impoten? Ini pertanyaan pertama. Apakah dosa seorang istri tidak melayani suami yang sudah impoten? Baik. Pertanyaannya justru terbalik. Suami yang sudah impoten ini menginginkan apa? Karena hakikatnya seorang wanita solehah itu adalah ta'atuhu ida amar. Dia mentaatinya suaminya kalau diperintahkan. Nah, suaminya alat kemaluannya sudah tidak bisa berfungsi. Nah, kalau dia misal suaminya dia akan merasa bahagia kalau kemudian dipijitin, ya manut gitu. Maka saya tidak paham maksud pertanyaan ini, tidak melayani suami yang sudah impoten itu seperti apa, konteks melayaninya itu loh. Karena kalau melayani secara seksual kan dia sudah nggak bisa gitu loh. Nah, tapi kalau tidak melayani di sini, suruh bikin kopi nggak mau, suruh ngurus anak nggak mau, suruh megang uang belanja, suruh belanja nggak mau, suruh masak nggak mau, nah ini tentu dosa ya. Tapi kalau konteksnya terkait urusan seksual, tentu seksualnya seorang yang impoten itu berbeda dengan orang yang tidak impoten gitu kan. Nah, ketika dia memang punya metode untuk membuat penyaluran seksualnya, artinya dia misal beliau ini masih punya gairah seksual, lalu kemudian beliau menginginkan cara-cara tertentu, kalau memang itu tidak dilarang oleh agama, maka diperbolehkan dan seorang istri wajib menuruti. Misal, ternyata suaminya impoten ini ya masih punya gairah, walaupun alat kemaluannya udah nggak bisa berfungsi, dia ternyata pengen dicium sama istrinya, ya ciumlah gitu kan, kayak gitu. Nah, kalau kita kemarin membahas tentang bab minta cerai atau hulu gitu kan, maka seorang istri yang memiliki suami yang sudah tidak bisa berfungsi alat vitalnya atau dengan kata lain impoten, dan dia si istri ini punya kebutuhan seksual yang besar dan tidak bisa dipenuhi oleh suaminya yang impoten ini, maka seorang istri bisa mengajukan gugatan cerai. Boleh, artinya nggak dilarang gitu kan. Dengan sebab itu gitu kan. Tapi ketika kita ngomongkan suami yang impoten atau ketika kita ngomongkan masalah seksual, maka metodologinya kan tidak cuma bertemunya dua kemaluan, itu bisa dengan cara yang lain, yaitu mungkin bisa dibahasakan sebagai masturbasi atau onani yang dilakukan oleh pasangan. Nah, itu boleh gitu loh. Ya, dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Quran surat Al-Mu'minun tentang ciri orang-orang beriman, yaitu walladzina hum li furujihim hafidun, yaitu orang yang menjaga kemaluannya illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada istrinya dan budak wanita yang dimilikinya, karena itu jalan yang tidak menjijikkan atau tidak tercela gitu. Sehingga ketika disifati pengecualiannya adalah orangnya, maka metode cara dalam urusan seksual itu bebas itu. Dalam ayat yang lain dikatakan faktu harsakum anasyitum itu. Datangi istrimu, datangi kebunmu, datangi sawahmu, bercocok tanamlah, terserah kamu metodenya seperti apa. Jadi metodenya dibebaskan selama tidak pada jalan yang salah. Jalan yang salah itu gimana? Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, atau kemudian ya melalui lubang dubur, itu yang salah. Nah, tapi kalau kemudian tidak lewat lubang dubur gitu kan, kemudian dengan diberikan berbagai macam rangsangan gitu kan, maka kemudian bisa tersalurkan hasratnya, maka itu tidak apa-apa walaupun tidak bertemunya dua kemaluan. Karena dalam kasus impoten ini memang udah nggak bisa gitu, udah nggak bisa berfungsi layaknya orang yang normal gitu. Makanya laki-laki ini perlu dijaga kesehatannya gitu, perlu olahraga, perlu dijaga fisiknya. Kalau kemarin suami yang jelek aja istrinya menggugat cerai boleh gitu kan, apalagi soal seperti ini. Itu kan ada tuh di poin kemarin ketika suami sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya itu. Ya, ada 7 poin kemarin kan, salah satunya adalah ketika suami sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya, maka ketika seorang istri menggugat cerai atas itu boleh gitu. Jadi ini saya lebarkan jawabannya ya, jadi nggak cuma ngomongkan soal istri tidak melayani suaminya. Kalau istri tidak melayani suaminya urusan seksual, karena secara seksual dia sudah nggak bisa, tapi kok ternyata suaminya punya kesenangan, pengen dicium, pengen dibelai, diraba atau apalah gitu kan, ya seorang istri tetap harus nurut ya. Wallahu ta'ala alam.